dan saya banggakan. Pada hari ini, Kamis 30 September 2021, saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan perjanjian bangun guna serah atau BGS antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan PT Nusa Investasi Mandiri. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui proses penyidikan yang panjang, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 17.375.719.145 rupiah. Insan pers dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini, sebagaimana telah saya sampaikan saat saya menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, bahwa penindakan perkara korupsi titik tumpunya adalah kepada seberapa besar pemulihan keuangan negara itu dilakukan, bukan kepada jumlah perkara ataupun tersangkanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini uang yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik sebesar 17 miliar tadi, saya yakin sangat bermanfaat bagi terselenggaranya proses pembangunan yang sehingga memberikan efek domino, yaitu kesejahteraan masyarakat saya yang ada di Kabupaten Kolamasi. Proses-proses pengembalian ke penyelamatan keuangan negara ini melalui proses yang panjang. Yang terakhir dari PT NIM saya sempat temukan dengan Pak Bupati, tim penyidik mempertemukan. Tujuannya adalah untuk mendorong bagaimana PT NIM dengan sukarela mengembalikan hak atau potensi yang seharusnya diterima oleh pemerintah Kabupaten Kupang atas perjanjian itu. Jadi, sekali lagi saudara-saudara sekalian, perkara penyidikan kasus Hypermart ini spesifik. Karena apa? Sejak awal, Pemkab tidak pernah mengeluarkan uang negara serupiah pun. Sejak awal, Pemkab tidak mengeluarkan uang serupiah pun atas investasi ini. Sehingga yang dibidik oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan jajaran adalah hak yang seharusnya diterima atas perjanjian investasi tersebut. Dan inilah nilainya, selisihnya yang harus diterima oleh Pemkab Pemkab Kabupaten Kupang atau Pemkab Kolamasi. Saya sekali lagi terima kasih, dan di sini ada Pak Bupati, ada Pak Ketua DPRD. Tentu nanti secara simbolis ini akan saya serahkan kepada beliau agar supaya dipergunakan semaslahat-maslahatnya. Sekali lagi untuk masyarakat NTT yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kolamasi yang hari ini diwakili oleh Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD. Untuk itu saya beri kesempatan Pak Bupati, kemudian Pak Ketua DPRD untuk menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan. Silakan. Sudah. Terima kasih atas waktu Pak Kejati yang saya hormati dan beserta jajaran, Pak Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Pak Kejari Kabupaten Kupang, insan pers yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam untuk kita semua.
Pertama sekali saya patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa ternyata kasus ini menelan waktu dan perjuangan yang cukup panjang. Dan hanya dengan kekuatan hati yang mulia dari kita semua, terutama Pak Kejati, maka permasalahan ini bisa diselesaikan sampai dengan hari ini dengan cara perusahaan yang bekerja sama dengan kami kemudian melunasi kekurangan-kekurangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh kejaksaan. Ini kondisi ini tentu saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Pak Kejati beserta jajarannya. Bahwa kami tidak pernah menduga bahwa kami akan mendapatkan uang begini banyak, Pak Kejati. Tetapi ini semua jalan kami tempuh karena memang kami berdampingan dengan Pak Kejati beserta jajaran sehingga ini kita bisa peroleh. Di saat-saat pemerintah Kabupaten Kupang begini mengalami kesulitan yang luar biasa karena terjadinya pandemi COVID yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, yang juga menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang tidak terkontrol baik, bahkan menyebabkan refocusingnya anggaran pendapatan kami dari pusat yang mencapai ratusan miliar, sehingga kekuatan kami di Pemkab Kupang dalam rangka memulihkan ekonomi menjadi persoalan yang sangat berat. Bahwa selama ini kami cukup terbantu dengan bank kami, yaitu Bank NTT, dalam rangka ikut memberikan dividen untuk memperkuat pendapatan kami. Atas apa yang ada, saya pikir ini satu kenangan yang luar biasa bagi rakyat Kabupaten Kupang dari Pak Kejati. Dan oleh karena itu saya sungguh sangat menginginkan apa yang kita peroleh ini kiranya nanti saya bicarakan dengan DPRD untuk dimanfaatkan sebagai modal abadi untuk pembangunan Kabupaten Kupang untuk selama-lamanya. Yang dimaksudkan dengan modal abadi itu adalah daripada uang ini saya manfaatkan untuk kemudian kita habiskan saja dalam pembangunan ini. Saya menginginkan uang ini kemudian kita serahkan kepada Bank NTT sebagai bagian daripada saham. Dan dari saham ini, untuk selama-lamanya pemerintah Kabupaten Kupang bersama rakyatnya, selagi Bank NTT ada dan Indonesia ada, mereka akan hidup dari harta yang ditinggalkan oleh Pak Kejati saya pada kesempatan ini. Mungkin di hari tua kita bisa dilupakan, tapi jasa, perjuangan, contoh bagi pergerakan rakyat Kabupaten Kupang ke depan kita taruh di harapannya pada kesempatan ini. Nanti saya akan bicarakan dengan DPRD untuk membangun kesepakatan ini karena ya saya merasa ini sebenarnya luar biasa. Saya tidak pernah punya harapan. Saya hanya berpikir nanti siapa yang akan masuk penjara. Jadi saya pikirnya hanya itu. Tapi saya berpikir masuk penjara tidak ada apa-apa juga untuk rakyat yang sedang menderita. Sehingga saya waktu itu sempat bicara kepada Pak Kejati. Pak Kejati, kalau ini sampai terjadi, saya bupati pertama yang masuk surga. Masuk surga. Dan oleh karena itu, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan kabar baik ini oleh wartawan disampaikan dengan cara yang baik dan kata-kata yang baik supaya tidak mencederai keputusan mulia yang telah dibangun pada kesempatan ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam untuk kita semua. Terima kasih. Silakan Pak Ketua.